Di dalam surah An-Nisa ayat 9 itu ditegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Nah, ini peringatan buat kita semua para orang tua, jangan kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abwabuhu yumajjisani summa aw yumassirani summa aw yuhawwidani. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika syahidin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Loni maina ripatarak kaitan rasukuru mapujita. Kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Khususnya nikmat kehidupan ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita renung-renungkan, sesungguhnya nikmat hidup itu hanya satu tarikan nafas saja. Jadi kalau kita menarik nafas kita ke dalam, lalu tidak keluar lagi, maka pada saat itu kita sudah is dead. Ya. Termasuk ketika kita lemparkan nafas itu keluar, kita hamburkan keluar, nah dia enak tama, belum lagi tidak masuk lagi, maka pada saat itu juga kita sudah kembali kepada pemilik kehidupan kita itu. Saya teringat sahabat saya, kakanda saya, saudara yang selama 30 tahun saya tidak pernah berpisah dengannya, yakni Bapak Dr. Haji Usman Jasad, seorang dai kondang, seorang motivator, seorang dosen dan pebisnis. Lengkap hidup beliau. Dialah yang membawa saya pulang balik ke Tanah Suci Warawiri sampai melaksanakan juga haji.
Tetapi sayang sekali di akhir hidupnya saya tidak sempat mendampinginya. Karena betapa cepatnya ajal itu menjemputnya. Jam 14.00 ke Siloam, hanya kontrol saja, membuka perban. Karena saya selalu berolahraga tenis. Sayalah yang mengajarkan kepada dia untuk main tenis. Ternyata di lapangan tenis itu cedera, tertarik urat di bagian kaki. Dan sesungguhnya sebenarnya itu tidak perlu operasi. Cukup terapi air saja, tetapi beliau seorang yang rasional, selalu mengandalkan ilmu kedokteran. Maka di-scan lah, dan ternyata dilihat ada urat kecil yang putus. Itulah kemudian yang dioperasi, dan penyebab itulah kemudian dia ke Siloam, dan 14.30 tiba di rumah sakit, 14.58 memposting sementara kontrol di Siloam, 15.15 dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul secara singkat sekali. Bahkan saya orang yang pertama dihubungi untuk menuntun. Tapi saya tidak bisa dapat lagi karena dari Samata di UIN ke Siloam itu membutuhkan waktu, apalagi melalui jalur Tasnim. Tetapi itulah kehendak dan ketentuan Allah. Betapa cepatnya proses kematian itu yang saya katakan tadi. Hanya satu tarikan nafas saja. Kalau satu tarikan itu sudah tidak berdaya, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu kita bersyukur dan bersyukur pada Allah. Karena kita semua masih dalam keadaan panjang umur. Kemudian kita juga sehat. Banyak saudara-saudara kita hari ini diberi nikmat hidup tetapi dicabut nikmat sehatnya oleh Allah. Kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Makan tak masih enak, minum tak masih enak, tidur tak masih bagus, masih normal. Yang keluar dan yang masuk semua normal, itu adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang lainnya, banyak tidak lagi merasakan seperti yang kita rasakan pada subuh hari ini yang luar biasa. Sekiranya Allah mau membayar cash and care, kita punya pahala Bapak dan Ibu, maka kita tidak tahu mau ditaruh di mana ini amalan-amalan kita itu. Sedangkan kata Rasul, sempaja sunnah riolona, sempajang wajib di subuh hari, salat sunat 2 rakaat sebelum kita salat wajib di salat subuh kita, itu pahalanya sama dengan dunia dan seluruh isinya ini. Betapa kayanya kita ini. Jadi kalau langsung kita bayar cash itu pahala puasata, pahala sekata, infak sedekata, ya, umrah haji, semua amalan-amalan yang kita lakukan itu, tadarus Al-Quran ta, zikir-zikir ta, istighfar ta, buka puasa ta, iktikaf ta, salat malam ta, salat duha ta, semuanya di mana kira-kira mau disimpan itu. Nah ini saja salat sunat 2 rakaat sebelum subuh luar biasa. Pahalanya sungguh banyak, sungguh luar biasa, sama dengan bumi dan isinya. Untuk itu mari kita berselawat kepada Nabiullah salama apa salama ke lauri Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pura pataraka ini umat selenge pelari untuk kami nama tunai
minaz zulumati laurion kami nama pacingnya ilan nur. Nabi yang telah membawa risalah kepada kita, risalah itu telah sampai kepada kita, alhamdulillah. Karena risalah kenabian itulah sehingga kita semua bisa menikmati indahnya Islam ini, lezatnya beriman. Ya. Itulah dakwah, itulah jihad, itulah perjuangan risalah yang dibawa oleh Nabiullah sebagai imamul mukminin, khatamal anbiya'i wal mursalin, rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi atau malaikat Jibril pernah menginformasikan kepada Rasulullah bahwa barang siapa yang disebut namamu lalu dia tidak menyambut salawat, ya, mengirim salam kepadamu, maka termasuk dia golongan orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh Masjid Nurul Istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu investasi yang sangat berarti dalam kehidupan kita ini adalah investasi adanya anak yang soleh. Ini adalah income yang aktif walaupun kita sudah tidak ada. Karena kalau orang ekonom itu berbicara tentang income, ada income pasif, ada income aktif. Ya. Apa bedanya income pasif dengan income aktif? Income pasif itu, ya kalau di dunia misalnya, bagi-bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, nah itu masih mendapatkan income pasif namanya. Artinya tidak perlu lagi bekerja full atau memang dipensiunkan dari tempat kerjanya sebagai abdi negara, tetapi gajinya tetap jalan. Gajinya tetap jalan. Kalau dalam beribadah, income aktif itu adalah, ya ini semua ibadah mahda kita. Yang kita lakukan ini, salat kita, sempajatta, ya, puasata, zakatta, ya, semua yang ibadah mahda itu adalah income yang aktif. Karena kita masih aktif melakukannya. Ya. Tetapi kalau kita sudah mati, ya, maka terputus. Terputus itu, tetapi ada satu yang tetap aktif. Walaupun kita sudah mati, bahkan berapa lama pun kita meninggal, berkalang tanah pun, itu tetap aktif. Itulah anak yang saleh. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim, ya, iza mata ibnu Adam ingkata amaluhu. Narek komate ini anak pona Adam. Di hadis lain dikatakan iza matal insan. Apabila anak manusia sudah meninggal, putuslah semuanya. Ingkata amaluhu, selain 3 hal. Illa min salasin, selain dari 3 hal. Salah satunya adalah awaladin salih yad'ulahu,
doanya anak yang saleh atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh mengklaim kita saleh atau anak kita saleh kalau kita tidak melihat dan tidak pernah mengangkat tangannya untuk mendoakan kita atau kita mendoakan orang tua kita. Ini penting karena dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, itu menceritakan sebuah kisah ketika khatib itu naik di mimbar, Bapak dan Ibu, kan ada satu doa itu dibaca. Hampir semua khatib pasti membaca doa ini. Doanya adalah Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ketika dibaca doa ini al ahya'i minhum wal amwat, maka roh-roh yang bertawaf, roh-roh di sana itu termasuk roh-rohnya orang tua kita, nenek kita, atau siapa saja miliaran orang yang sudah mendahului kita ini, entah berapa banyak, itu kemudian berkejaran, berebut untuk mendapatkan, menyambut kiriman kado istimewa itu. Kado terindah itu yang disampaikan oleh khatib Jumat. Lalu kemudian diperhatikan oleh malaikat, ada seorang ibu yang kemudian dia tidak meninggalkan tempatnya. Di situ saja dia stay. Lalu kemudian ditanya, wahai ibu, kenapa kamu tidak ikut berebut? Kamu tidak akan dapat hadiah kado itu kalau kau tidak ikut antri dan berebut itu. Apa dia bilang? Saya tidak perlu ikut antri. Kenapa? Karena setiap selesai salat 5 waktu, ada anak saya yang tidak pernah lupa mendoakan saya. Ya. Jadi ternyata terkonek itu. Nah, jadi saya tidak perlu karena ada anak saya begitu. Yang setiap waktu itu sampai hadiahnya kepada saya. Nah, inilah yang dimaksud dengan investasi ataupun income aktif mate mitawa, tapi tetap sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Nah, di kesempatan berikut, kira-kira berapa waktu berjalan itu sama posisinya, khatib juga naik ke mimbar berdoa, lalu kemudian berebutlah kembali untuk menyambut doa itu, kiriman doa itu. Sang ibu juga sudah ikut bergabung di situ, engkatoni di barisan itu. Ditanya oleh malaikat, agak talak gue. Kenapa kita ikut juga antri begitu? Saya kira kita tidak perlu antri, sudah ada anak salehnya ibu yang mendoakan. Dia bilang, sayang sekali investasi ini tidak dilanjutkan oleh cucu saya. Jadi tidak ada lagi cucunya yang mendoakannya. Nah, makanya ini harus berkelanjutan. Menurut bahasanya Menkyu Sri Mulyani, doa itu harus sustainable, harus berkelanjutan, sistemik dan berkelanjutan, dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh cucunya. Tidak boleh berhenti sampai kepada anak itu. Nah,
Pertanyaannya kemudian Bapak dan Ibu adalah, tantangan kita sebagai orang tua ini adalah bagaimana bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha itu. Generasi-generasi yang unggul itu, yang berkualitas itu. Apalagi seperti kondisi saat ini Bapak dan Ibu, luar biasa tantangannya. Kita tidak bisa mempotret anak-anak kita hari ini, ibadahnya bisa seperti kita. Ya mungkin kita ahli ibadah. Tagatup punala titak ke masjid. Artinya tergantung betul kita di masjid. Tetapi apakah anak-anak kita itu bisa seperti kita cara beribadahnya? Iya. Apalagi dengan pengaruh ini, seolah-olah anak-anak kita hari ini menjadi tuntunan. Ya, tidak sekedar lagi sebagai tontonan ataupun alat, tetapi sepertinya ini sudah menjadi kiblatnya anak-anak kita. Orang azan di masjid, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari mencari kemenangan. Tidak ada itu, tetap main game. Ya. Tetap main game. Jangankan di mahasiswa saya di kampus. Itu luar biasa. Mungkin kalau saya adakan penelitian di kampus itu, mahasiswa yang konsisten salatnya, konsisten maksudnya itu subuh dan semua waktu-waktu salat itu, ya mungkin hanya 88% lah. Yang selebihnya itu ya ada yang salat, ada yang mungkin tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Nah makanya pendidikan yang pertama dan utama yang harus kita tanamkan dalam konsep profetik kenabian, dalam konsep nilai-nilai, membumikan nilai-nilai, kan profetik itu adalah gabungan pendidikan antara pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ilmu pengetahuan. Nah, ayat yang saya bacakan tadi Bapak dan Ibu, di dalam surah An-Nisa ayat 9, itu ditegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Nah, ini peringatan buat kita semua pada orang tua. Jangan kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Menurut Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya, tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan lemah di sini antara lain, pertama, jangan kau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah iman. Iya, lemah iman. Ini sama persis dengan pendidikan yang dibangun oleh Luqmanul Hakim. Kita tahu Luqmanul Hakim itu Bapak dan Ibu bukan seorang nabi. Dia hanya manusia biasa yang diberikan kearifan dan kedalaman ilmu. Ilmu yang bijaksana, yang arif dan bijaksana. Sehingga saking bagusnya pendidikannya itu Luqman, sehingga Allah mengabadikannya dalam surah ke-31 kalau tidak salah di dalam Al-Quran, surah Luqman. Nah, di situ di pendidikan ini penting sekali, di beberapa ayat, kalau kita buka itu ayat di surah ke-13, ayat 13, 14, 15, 16, 17 dan 19. Ada 3 di situ dasar-dasar pendidikan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, agar anaknya ini betul-betul menjadi anak-anak yang saleh. Menjadi generasi-generasi yang istilah sekarang generasi Z.
generasi emas. Apa itu? Dia mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya. Wa iskala Luqman, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku. Apa pertama pendidikannya? La tusyrik billah. Jangan engkau mensyirikatkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kamu mensyirikatkan dengan sesuatu apapun. Jadi pendidikan yang pertama dan yang utama itu adalah pendidikan nilai-nilai keimanan ini, Pak. Fightful, istilahnya pendidikan yang fightful, pendidikan keimanan yang betul-betul full. Beriman, karena tujuan pendidikan juga adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah, cerdas. Itu di Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, kita lihat, kita baca di situ, ternyata juga sama dengan yang diharapkan di dalam pendidikan generasi ini. Itu adalah dasarnya adalah pendidikan tauhid yang pertama. Makanya Nabi ketika berdakwah di Mekah, yang dia bangun itu Nabi adalah pondasi tauhid. Belum ada perintah salat di situ. Pondasi tauhid. Karena agama ini pondasinya adalah akidah. Bangunan ini kalau Masjid Nurul Istiqamah ini bisa megah cantik begini, karena pondasinya ini kuat. Pondasi yang di bawah ini kuat sekali. Nah, nanti yang lain tiang-tiangnya baru kita membangun yang lain. Ya. Nah, kalau kuat pendidikan agama, pendidikan iman, maka yang lain bisa ikut. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu yang pertama, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan keimanan yang 6 itu sudah memang iman itu ditanamkan, tidak bisa kita ajarkan, harus ditanamkan karena abstrak sifatnya. Orang mengatakan bagaimana menilai itu keimanan seseorang, Ustaz? Secara kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa menilainya? Ya, kita bisa menilai iman seseorang itu dalam perilakunya, dalam amalannya. Ya, karena imanlah yang mendorong untuk melakukan amal kebaikan. Kita ini berpuasa karena dasar iman. Kita ini salat subuh berjamaah dan mengisi salat-salat jamaah di sini itu karena dasarnya iman. Nah, itu yang pertama yang dibangun oleh Luqman kepada anaknya adalah la tusyrik billah, pendidikan keimanan. Lalu kemudian yang kedua adalah nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, wa'budullaha, sembahlah Allah, waqimus salatah, ya, dirikan salat. Jadi pendidikan yang kedua itu adalah pendidikan ibadah. Anak-anak kita hari ini sejak dini harus kita bersungguh-sungguh mengajarkan dia salat. Muru auladakum bis salah. Perintahnya anakmu masempajang. Perintahkan anakmu salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Karena kalau sampai 10 tahun, tidak apa-apa, tidak mengapa kita pukul. Karena kalau lewat itu Bapak dan Ibu, akan kesulitan kita orang tua dalam mengarahkan itu. Patwa-twain itu anak tak. Disuruh masempajang, disuruh salat, adalah kita mau Pak. Kita mau yang duluan masuk surga. Ya. Padahal
Ini adalah dasar tiangnya agama. As-salatu imanuddin, tiangnya agama ini adalah salat. Jadi pondasinya tadi adalah akidah, tiangnya adalah ibadah. Ya, tiangnya adalah ibadah. Yang ketiga, kita percepat. Salah satu hal yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya itu adalah pendidikan akhlak. Ya, pendidikan akhlak. Jadi jangan kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah keimanan, lemah ilmu pengetahuan, ya, lemah ekonomi, lemah fisik, dan lemah dalam hal moralitas, attitude, ataupun bahasa agamanya itu akhlakul karimah. Ya, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ada perintah di situ untuk bagaimana kita memelihara hubungan baik kepada orang tua kita, ya, dengan pendidikan akhlak yang baik. Ya, sekarang ini anak-anak kita, Pak, kalau dulu kita diajar oleh guru kita, kalau berdiri guru kita di pintu, kita itu tidak mau sekali lewat di depannya. Tidak mau, lebih baik kita cari jalan lain. Iya. Ataukah orang tua kalau ada tamu, nah kita codok di situ mau ambil kue, apa seluruh mata, oh tabiri-biri makin lari. Sekarang anak-anak semakin dipaseluri mata sama bola nama tanah. Ya, gurunya nyaces di sekolah, nyaces dulu Pak. Ya, dulu mana kita berani sama guru kita seperti itu. Nah, inilah nilai-nilai ini bergeser. Pendidikan etika, pendidikan moral, pendidikan akhlak itu penting. Jadi 3 hal ini ketika kita mau melahirkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tanamkan ini. Pada ceni tepekna, perbaiki imannya, kemudian perbaiki ibadahnya, dan perbaiki akhlaknya. Insya Allah inilah nilai-nilai profetik kenabian di dalam melahirkan anak-anak yang saleh dan saleha, anak-anak yang cerdas, unggul, berkualitas, yang kemudian menjadi investasi kita di dunia sampai kemudian di akhirat nanti kita akan menikmati hasilnya. Ini secara singkat apa yang saya sampaikan pada kesempatan subuh hari yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata dan penyampaian saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Nun wal kalami wa ma yasdurun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.